Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan thayyibah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang definisi peluang. Nah, definisi peluang dapat diberikan dalam bentuk definisi klasik atau definisi empiris atau statistik berdasarkan pengalaman atau pendapat para ahli. Yang pertama adalah definisi klasik peluang. Kita akan tulis di sini A. Definisi klasik dari sebuah peluang. Definisi klasik dari peluang. Definisi klasik tentang peluang adalah apabila suatu ruang sampel berisi n buah titik sampel, kita tulis ini n buah titik sampel, yang equality likely, di sini adalah equity, yang equally likely, yang equally likely, dan mutually exclusive, dan mutually exclusive, terdapat A buah titik sampel, terdapat A, kita tulis ini A buah titik sampel yang mendukung peristiwa A. Nah, ini ada huruf A kecil dan A besar. Maka peluang terjadinya peristiwa A didefinisikan sebagai P adalah peluang terhadap suatu kejadian A sama dengan A buah titik per N buah titik sampel. Kita ambil contoh di sini. Kita ambil contoh. Misalkan suatu percobaan melemparkan koin sebanyak 2 kali, kita akan lempar koin sebanyak 2 kali, maka kita diminta pertama tentukan ruang sampelnya. Tentukan ruang sampelnya. Yang kedua, hitung peluang keduanya muncul angka. Hitung peluang keduanya. Itu peluang keduanya muncul angka. Yang ketiga, hitung peluang muncul angka dan gambar. Muncul angka dan gambar
Yang keempat, hitung peluang keduanya muncul gambar. Nah, kita akan melakukan sebuah penyelesaian. Penyelesaiannya adalah di mana O adalah sebuah koin. Kita tulis O adalah sebuah koin. Kita rapihkan O-nya. O adalah sebuah koin. Kita akan cari di sini, yakni angka dan gambar. Karena koin pasti mempunyai dua sisi, angka dan gambar. Berikutnya angka dan gambar juga. Berikutnya adalah angka dan gambar. Maka peluang pertama adalah angka dan angka. Berikutnya adalah angka dan gambar. Berikutnya adalah gambar dan angka. Berikutnya adalah gambar dan gambar. Nah, kita ambil misalkan di sini ruang sampelnya dari koin tersebut. Ruang sampel sama dengan AA AG GA dan GG, di mana N dari sampel sama dengan 4. Nah, berikutnya adalah peluang munculnya keduanya adalah angka. Kita akan cari nomor 2, peluang muncul keduanya angka. Muncul keduanya adalah angka atau angka dan angka. Nah, di sini kita akan tulis dengan rumus yang di atas, di mana peluang terjadinya angka dan angka sama dengan N kali A peristiwa dibagi N kali sampel. Ini adalah sampel, sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Berikutnya nomor 2, kita akan mencari peluang muncul angka dan gambar. Angka dan gambar, yakni AG dan GA. Maka peluang A dan G, angka dan gambar, sama dengan N angka dan gambar dibagi N sampel, N kali jumlah sampel. Maka AG nya adalah 2 dan jumlah sampelnya adalah 4, maka jumlahnya adalah 0,50. Berikutnya adalah peluang munculnya kedua gambar. Keduanya adalah gambar atau GG. Maka kita akan mendapatkan P peluang
dari gambar sama dengan N kali gambar dibagi N kali jumlah sampel sama dengan 1/4 sama dengan 0,25. Berikutnya adalah definisi empirik atau statistik. B. Definisi empirik. Atau statistik. Definisi ini dipakai untuk menentukan besarnya peluang untuk terjadinya peristiwa tertentu berdasarkan pengalaman atau pendapat ahli. Nih, kita ambil contoh. Definisi apabila N buah rentetan peristiwa terdapat di sini, N buah rentetan peristiwa terdapat T buah peristiwa. Peristiwa A. Maka peluang terjadinya peristiwa A didefinisikan peristiwa A didefinisikan sebagai berikut. Di mana peristiwa A sama dengan limit T per N. Nah, kita ambil contoh, misalkan berdasarkan temuan penelitian di bidang kriminal bahwa di dalam 100 orang antrian, kita lihat di sini contohnya adalah 100 orang antrian. Pembeli tiket di suatu stasiun kereta terdapat 8 diantaranya adalah pencopet. Di sini kita tulis 8 diantaranya adalah pencopet. Nah, pada suatu hari Tuan Vijay antri membeli tiket di stasiun itu. Berapa peluang bahwa Tuan Vijay adalah pencopet? Nah, ini pertanyaannya, berapa Tuan Vijay sebagai pencopet? Ini sebuah contoh saja. Nah, maka cara menghitungnya dengan menggunakan persamaan ini. Maka kita akan mencari P buka kurung Vijay sama dengan 8 dibagi 100. N-nya adalah 100 sama dengan 0,08 atau 8%. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan ada temuan penelitian di bidang lalu lintas melaporkan bahwa di antara 6.000 pengendara, kita lihat di sini tulis 6.000 pengendara di jalan tol terdapat 2 di antaranya lupa membawa SIM. Kita tulis ini 25 lupa bawa SIM. Pertanyaannya, suatu hari Maman berkendara di jalanan.
berapa peluang Maman tidak membawa SIM? Maka kita selesaikan peluang Maman sama dengan 25 per 6.000 sama dengan 0,0041667. Berikutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil peluang. 5. Tentang dalil peluang. Dalil-dalil peluang di sini bersifat pasti dan dibuktikan berdasarkan kondisi realnya. Nah, dalil yang pertama adalah sebuah kejadian atau peristiwa A. Kita lihat di sini tentang peristiwa atau sebuah kejadian. Sebagai kejadian. Nah, yang pertama, sebuah kejadian yang sifatnya adalah pasti terjadi. Disebut kepastian akan memenuhi di mana kejadian yang pasti sama dengan 1. Sebagai contoh, kita lihat setiap makhluk pasti yang bernyawa pasti akan mati. Nah, itu sudah dinaskan dalam Al-Quran bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang mempunyai jiwa pasti mati. Berarti itu adalah sebuah kejadian yang sifatnya pasti. Yang kedua, bersifat mustahil. Yang akan memenuhi persamaan di mana P atas sebuah kejadian A sama dengan 0. Sebagai contoh, laki-laki melahirkan, itu kan nggak mungkin. Jenis laki-laki tidak akan pernah melahirkan. Dengan teknologi apapun sampai hari ini, lelaki tidak bisa melahirkan. Yang ketiga adalah mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi ini akan memenuhi sebuah persamaan di mana 0 lebih kecil daripada P dan P lebih kecil daripada 1. Berikutnya adalah B, di mana B apabila peluang kejadian A bukan peristiwa A, maka berlaku di sini A aksen bukan peristiwa A. Bukan peristiwa A. Maka peluang A aksen sama dengan 1 dikurangkan peluang A atau peluang A aksen tambah peluang kejadian peristiwa A sama dengan 1. Nah, misalkan kejadian dari mata dadu ganjil, P adalah mata dadu ganjil.
maka di sini ganjilnya 3, jumlah mata dadunya 6. Nah, berikutnya kita akan dapat kejadian P untuk mata dadu genap. Dadu genap sama dengan 1 dikurangkan 3/6, maka sama dengan 3/6. Berikutnya adalah C apabila A dan B merupakan dua buah peristiwa, maka berlaku yang pertama adalah, kita akan lihat sini, yang berlaku pertama adalah peluang A merupakan irisan dari sebuah peluang B, sama dengan peluang A ditambah peluang B, disebut dengan mutually exclusive. Atau saling asing. Nah, eksklusif komplementer. Nah, ini di sini kejadian A, kita lihat peristiwa A atau kejadian A meniadakan kejadian yang lain, meniadakan kejadian B atau yang lain, dan sebaliknya. Contoh, kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama dan B kejadian munculnya angka pada mata uang kedua melalui pelemparan atau pengetosan. Nah, ketika mata uang itu dilempar, maka nggak mungkin angka dan gambar muncul secara bersamaan, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena angka dan gambar memiliki sisi yang berlawanan atau mutually eksklusif. Berikutnya adalah peluang kejadian A merupakan union. Ini tadi diralat, tadi union bukan irisan. Merupakan union dari kejadian B sama dengan P kejadian A ditambah kejadian B dikurangkan peluang kejadian A irisan dari kejadian B. Nah, ini merupakan addition law of probability. Law of probability. Atau kejadian inklusif. Misalnya adalah kejadian pengambilan kartu as atau sekop dari satu set kartu bridge. Ternyata kartu as dan atau kartu sekop, salah satunya aja di antara dua itu. Berikutnya adalah peristiwa A merupakan irisan dari kejadian B, sama dengan kejadian A atau peristiwa A, peluang terjadi peristiwa A dikalikan peluang kejadian B atau independen. Artinya kejadian saling bebas. Misalnya kejadian munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua adalah 5, karena dia pelemparannya
terpisah, maka secara otomatis kejadian itu berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita lemparan pertama yang muncul adalah mata dadu 2, dilempar kedua mata dadu 5. Atau koin, lemparan pertama yang muncul adalah angka, ketika dilempar berikutnya kedua bisa jadi gambar atau angka. Itu kan terpisah. Berikutnya adalah peristiwa A merupakan irisan dari kejadian B atau peristiwa B sama dengan peristiwa A dikali peristiwa B per A, atau multiplication law of probability. Di sini kita tulis multiplication law of probability. Nah, ini merupakan kejadian bersyarat di mana peluang B terhadap dibagi A biasanya disebut condition law of probability. Oke. Berikutnya kita akan masuk peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian yang pertama adalah peluang gabungan atau inklusif. Kita lihat sini adalah peluang gabungan. Atau inklusif. Nah, kita akan ambil contoh pertama, hasil sebuah survei tentang pelanggaran hukum pada kantor pengadilan. Kita ambil contoh di sini. Melaporkan bahwa terdapat 200 orang dengan kasus pelanggaran hukum. Ada 2N sama dengan 200 orang pelanggaran hukum. Kita lihat sini. N-nya sama dengan 200 orang pelanggar. Nah, kasusnya adalah narkoba. Kita gantinya di sini N kecil saja biar akan lebih mudah. Kita ganti untuk membedakan. N kecil. Nah, pelanggarnya terdiri dari narkoba NR. Kita tulis di sini adalah NR, narkoba sebanyak 110. Berikutnya adalah curanmor. C adalah 100. Berikutnya empat orang adalah kasus curanmor, kasus narkoba dan curanmor. Narkoba irisan dengan curanmor 40. Maka tugasnya adalah lukislah diagram Venn. Yang pertama kita diminta untuk membuat diagram Venn. Kita diminta untuk membuat diagram Venn.
Yang kedua, ketika kita ke kantor pengadilan tersebut bertemu dengan 200 orang pelanggar hukum. Ketemu dengan 2N sama dengan 200 orang pelanggar. Nah, berapa peluang bahwa orang itu termasuk dalam kasus narkoba atau curanmor? Kita tulis berapa yang narkoba dan berapa yang curanmor. Yang ketiga, jika selain kasus narkoba dan curanmor terdapat kasus perkosaan, berapa peluang orang yang termasuk kasus perkosaan? Berapa yang perkosaan? P perkosaan. Itu. Nah, penyelesaiannya adalah kita diminta untuk membuat diagram Venn. Maka kita akan menentukan sesuai dengan kasusnya N jumlah sampelnya. Jumlah sampel adalah 200. Jumlah narkoba N narkoba sama dengan 110. N curanmor adalah 100 dan N K untuk pemerkosa adalah 30 dan N narkoba beririsan dengan curanmor sama dengan 40. Nah, maka kita akan membuat sebuah diagram Venn-nya sebagai berikut. Ini kita buat lingkarannya dulu. Kita buat di sini aja, ya kurang gede tapi kita buat di sini. Kita buat yang 100 dulu. Wah, kurang besar. Kita buat di sini aja ya. Yang narkoba adalah 110. Narkoba ini adalah 110. Dan yang beririsan adalah 40. Maka 140 dikurangkan 40 sama dengan 70. Narkobanya adalah 70, yang beririsan adalah 40. Nah, berikutnya yang curanmor itu kan 100 N irisan itu ada 40, maka di sini adalah 60, beririsan di sini adalah 60 ditambah 40 sama dengan N sama dengan 100 yang ini, maka kita tarik. Nah, maka di sini kita tulis NR
NR narkoba, dan ini curanmor. Dan yang tengah adalah irisan dari NR, dan NC. Kita ambil di sini, nih, itu ini. Ini kita akan kasih gambar berbeda. Ini adalah narkoba ditambah 40 sama dengan 140. Sini kita kasih gambar biar lebih memudahkan. Berikutnya adalah yang ini 60. Nah, sudah. Nah, di luar itu ada K yang ini, maka kita tulis di sini K di luar narkoba curanmor dan narkoba irisan curanmor adalah 30. Kita tulis sini 30. Ini 30. Di luar yang ini, ya. Di luar dari kegiatan ini. Nih, di luar ini. Di luar jaringan ini ada segitu. Di luar yang di atas adalah ada 60. Nah, maka totalnya N sama dengan jumlah sampel 200. Kita lihat 70 ditambah 30 100, 40 ditambah 60 200. Jadi 70 tambah 30 100, 40 ditambah 60 100. Hasilnya adalah 200. Maka kita dapat selesaikan di mana B. Kita ambil di sini B. Peluang kejadiannya narkoba union dari curanmor sama dengan peristiwa NR narkoba ditambah peluang dari C dikurangkan peluang narkoba irisan curanmor. Maka peluang P narkoba union C sama dengan 110 dibagi 200 ditambah 100 dibagi 200 dikurangkan 400 dibagi 200 sama dengan 170 dibagi 200 sama dengan 85 dibagi 100 dari mana 85? Dari 170 bagi 2 adalah 85, 200 bagi 2 adalah 100, maka diperoleh 0,85. Berikutnya C, peluang kejadian pelaku pemerkosa, maka sama dengan 30 dibagi 200 sama dengan 0,15, ya kan?
Atau kita selesaikan peluang diperkosa K sama dengan peluang NR union dari narkoba union dari curanmor aksen sama dengan 1 min peluang narkoba union C sama dengan 1 min 0,85 sama dengan 0,15. Sehingga peluang untuk kasus pemerkosaan P peluang kasus pemerkosaan sama dengan 0,15 atau 15%. Berikutnya kita akan masuk ke peluang kejadian saling asing. Peluang kejadian saling asing. Kita ambil contoh. Misalkan kita akan lihat sebuah dadu, contohnya. Kita akan lihat dadu berisi 6 dadu, mata dadu pasti ada 6, mata dadu itu ada 6 mata, dilempar 1 kali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3 atau angka lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kita lihat mata dadu yang berapa munculnya mata dadu lebih kecil daripada 3 sebentar. Atau mata dadu lebih dari atau sama dengan 4. Maka karena ini kejadiannya eksklusif, kita ambil mata dadunya munculnya lebih kecil daripada 3 atau lebih besar atau sama dengan 4. Maka ketika kita ambil penyelesaiannya A, kejadian A adalah lebih kecil daripada 3, maka A sama dengan 1 dan 2, himpunan 1 dan 2. Maka kejadian munculnya A sama dengan 2/6, yakni 1, 2, ada 2 dengan total N nya sama dengan 2, dengan jumlah mata dadunya adalah 6. Berikutnya kejadian B, lebih besar atau sama dengan 4, maka himpunan B nya adalah
4, 4, 5, dan 6. Maka kejadian B sama dengan adalah N kejadian kecilnya adalah atau A kecilnya adalah 3 dibagi A besar 6. Karena A dan B adalah kejadian saling lepas, maka peluang terjadinya A union B, karena ini kejadian terlepas, saling lepas, sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Berikutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Di sini peluang kejadian saling bebas. Kita ambil contoh, pada pelemparan dadu, hasil yang muncul adalah dadu genap dan muncul mata dadu di atas 2. Nah, pertanyaannya, berapa peluang munculnya mata dadu genap dan mata di atas 2. Nah, kita akan selesaikan. Karena ini adalah kejadian bebas tapi tidak eksklusif, bebas tapi tidak eksklusif. Ini kita tulis dulu bebas, kejadiannya adalah bebas tetapi tidak eksklusif. Maka kita ambil penyelesaian apabila A sama dengan angka genap atau kita tulis A sama dengan himpunan mata dadu 2, 4, 6, maka kejadian peluang A adalah 3/6. Himpunannya ada 3, total mata dadu adalah 6, sama dengan 0,5. Dan apabila B sama dengan angka di atas 2, atau B sama dengan himpunan mata dadu 3, 4, 5, dan 6, maka peluang peluang dari kejadian B sama dengan 4, karena himpunannya adalah 4 dibagi 6 sama dengan 0,67. Karena A dan B adalah kejadian saling bebas, maka peluang A irisan dari B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan
0,5 dikali 0,67 sama dengan 0,33. Oke. Contoh berikutnya, kita ambil contoh. Misalkan sebuah kotak berisi 10 manik. Kita lihat kotak berisi 10 manik. Isi kotaknya adalah 10 manik-manik. 10 manik. Terdiri dari 6 merah, 6 buah berwarna merah, 4 berwarna putih. Nah, setelah itu dari kotak itu diambil 3 buah manik secara acak. Diambil 3 buah secara acak. Pertanyaannya adalah berupa berapa peluang jika terambil, peluangnya jika terambil yang 1, peluang 1, 2 merah dan 1 putih. Yang kedua, adalah 1 merah dan 2 putih. Karena yang diambil adalah 3. Maka penyelesaiannya adalah kita akan, karena ini adalah kejadian kejadian bebas, kita ambil sini, kita tulis kejadian bebas. Maka ruang sampelnya adalah N sampel kombinasi dengan jumlah manik 10. Yang dicari adalah 3 yang diambil, maka hasilnya adalah 120. Nah, kita ambil contoh, misalkan yang A sama dengan 2 buah merah dan 1 putih, 1 buah manik putih. Maka diperoleh kombinasinya 6, karena ini jumlah warna merahnya adalah 6, yang diambil adalah 2. Yang diambil adalah 2 merah dikali kombinasi jumlah yang putih adalah 4, yang diambil adalah 1, sama dengan 15 kali 4 sama dengan 60. Maka peluang kejadiannya untuk peluang A sama dengan 60 dibagi 120. Berikutnya B untuk peluang kejadian B adalah 1 merah, manik merah,
dan 2 manik putih. Maka C-nya jumlah manik merahnya adalah 6, yang diambil 1 dikali C putih 2 diambil 2 sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36. Maka peluang kejadiannya adalah sama dengan 36 dibagi 120. Karena A dan B merupakan kejadian saling bebas, maka peluang A merupakan irisan dari kejadian B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 60 per 120 dikali 36 per 120 sama dengan 0,15. Berikutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat menjadi dasar penemuan dalil atau teorema Bayes. Kita gunakan adalah teorema Bayes. Peluang atau probabilitas B bersyarat A ditulis dengan P dengan syarat kejadian B dengan syarat kejadian A. Dengan kata lain, kita bekerja untuk menentukan peluang B dengan syarat A. Adapun rumus peluang bersyaratnya adalah peluang A. Kita lihat di sini, peluang A irisan dari peluang B dari kejadian B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B per A. Atau bisa kita tulis di mana peluang kejadian B per A sama dengan peluang A irisan dengan B dibagi dengan peluang A. Nah, contoh diambil dari Kadir 2010 halaman 264 tentang hasil survei 900 orang tentang jenis pekerjaan dan gender disajikan pada tabel berikut. Kita buat tabelnya. Sini gender anggota DPR atau anggota DPRD. Anggota DPR kita tulis D dengan notasi D. Berikutnya artis, kita gunakan notasi A.
dan jumlah. Gendernya adalah laki-laki. L. Anggota DPR dengan notasi D, kita tulis 400, artisnya 100, jumlahnya adalah 400 ditambah 100. Berikutnya adalah wanita. $150, yang artis adalah 250. Jumlahnya adalah 400. Kita tulis jumlah. $550. $350. $900. Kita tulis tempel di sini dengan contohnya, atau di sini saja. Contohnya kita tulis di sini. Contohnya. Nah, di sini berapa peluang seorang wanita dengan syarat ia juga seorang anggota DPR? Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, berapa peluang seorang wanita dengan syarat ia juga seorang anggota DPR? Nah, kita ambil sini 550. Wanitanya kan jumlahnya 550. Yang ini, jumlah wanita yang ini 550. Anggota DPR-nya dibagi total keseluruhan adalah 900. Yang ini. Selanjutnya melihat berapa peluang wanita, maka peluangnya wanitanya kan yang ini. Di anggota DPR 150. Kita cari peluangnya adalah 150 bagi 90 dibagi 900, maka sama dengan 150 wanita yang ini dibagi N, keseluruhannya adalah 900 dibagi 550 dibagi 900 dari total anggota, maka syarat wanita tersebut anggota DPR adalah 0,27. Apabila kita ingin menyelesaikan secara lebih umum, dengan rumus kita terlebih dahulu menentukan peluang seorang wanita dan atau anggota dewan, yaitu kita selesaikan di mana peluang wanita irisan dari anggota DPR
sama dengan 150 per 90. Dan kita akan mencari peluang anggota DPR. Di sini DPR-nya adalah peluang anggota DPR sama dengan 500 bagi 900. Nah, setelah itu kita akan turunkan dengan menggunakan rumus. Kita tarik sini. Peluang wanita dengan syarat ia anggota DPR sama dengan peluang wanita dengan syarat peluang anggota DPR dibagi peluang dari anggota DPR D, ya kan? Maka peluang wanita dengan syarat anggota DPR sama dengan di sini kita ganti, ini bukan syarat tapi ini adalah dia seorang anggota DPR. Ini adalah 150 per 900 dibagi 550 per 900. 0,27. Maka kita dapat membuat analog di mana peluang B atau wanita B dengan syarat A sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A, atau peluang A irisan peluang B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A. Contoh berikutnya kita melihat dari Kadir 2010 halaman 4. Misalkan diketahui peluang seorang calon mahasiswa wanita lulus di Fakultas Kedokteran adalah 0,6. Calon mahasiswa wanita lulus di Fakultas Kedokteran sama dengan 0,6. Sedangkan laki-laki yang lulus di Fakultas Kedokteran sama dengan 0,3. Serta peluang calon mahasiswa wanita lulus Fakultas Kedokteran dengan syarat calon mahasiswa laki-laki juga lulus secara bersamaan, maksudnya adalah 0,7. Berapa peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat calon mahasiswa wanita juga lulus di Fakultas Kedokteran? Nah, di sini kita akan menyelesaikan
peluang wanita sama dengan 0,6. Peluang laki-laki sama dengan 0,3. Nah, berikutnya adalah peluang wanita dengan syarat laki-laki lulus adalah 0,7 yang ini. 0,7. Berapa calon mahasiswa wanita dan laki-laki lulus fakultas kedokteran tersebut? Nah, maka penyelesaiannya adalah peluang wanita irisan dari laki-laki sama dengan peluang laki-laki dikali peluang wanita dengan syarat laki-laki lulus sama dengan 0,3 dikali 0,7 sama dengan 0,21. Dengan demikian, peluang calon wanita mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat si wanita juga lulus fakultas kedokteran adalah P, gini kita pisahkan, peluang laki-laki lulus dengan syarat wanita lulus sama dengan peluang laki-laki irisan dari wanita dibagi peluang wanita sama dengan 0,21 dibagi 0,6 sama dengan 0,35. Baik, demikian pertemuan kita sesi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.